salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan kami di sini, Rensma, kantor konsultan hak kekayaan intelektual yang berada di Jakarta, dan kita juga ada cabang kita di Kota Padang. Baik, kali ini kita akan sharing terkait tentang hak kekayaan intelektual jenis hak merek. Apa itu hak merek? Apa itu merek? Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis, baik berupa gambar, logo, kata, susunan warna, angka, yang ditampilkan secara 2 dimensi atau 3 dimensi, bisa juga berupa suara, bisa juga berupa hologram, yang bisa juga ditampilkan kombinasi antara unsur-unsur yang tadi saya sebutkan di atas. Boleh kombinasi 2 unsur atau 3 unsur yang digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan barang atau jasa. Ya. Lalu apa saja jenis merek? Jenis merek itu terdiri dari satu merek dagang. Apa itu? Merek dagang adalah merek yang dilekatkan pada barang dalam kegiatan perdagangan barang. Merek jasa adalah merek yang dilekatkan pada perdagangan jasa, ya. Contohnya jasa pengiriman barang, jasa hukum, jasa konsultan HKI, jasa desainer, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada merek kolektif. Apa itu merek kolektif? Merek kolektif adalah merek yang digunakan secara bersama-sama karena ada karakteristik tertentu baik sifat, mutu, dan kualitas yang diawasi oleh secara bersama-sama, ya. Itu terkait jenis-jenis merek. Nah, lalu bagaimana cara mendaftarkan merek? Nah, bagaimana cara mendaftarkan merek? Ini pertanyaan yang selalu sering ya ditanyakan oleh para pelaku usaha yang ingin melindungi mereknya. Cara mendaftarkan merek, pertama, siapkan dulu label merek. Apa itu label merek? Label merek adalah tanda pengenal yang ditampilkan secara grafis, ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa kata, bisa berupa susunan huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik dia kombinasi 2 unsur atau lebih, bisa juga suara, bisa juga hologram, ya, yang itu akan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Nah, biasanya label merek juga disebut dengan logo, ya. Nah, ini disiapkan dulu, ya. Merek yang mau digunakan itu seperti apa tampilan grafisnya. Selanjutnya, tentukan jenis barang atau jasanya. Kenapa? Karena sistem pendaftaran merek itu ditentukan per kelas barang atau jasa. Ada namanya SKM, yaitu Sistem Klasifikasi Merek, yang berlaku secara internasional mengacu kepada Niche Agreement, terdiri dari 45 kelas barang atau jasa. Kelas 1 sampai kelas 34 itu adalah kelas barang, sedangkan kelas 35 sampai kelas 45 itu adalah kelas jasa. Nah, itu bisa diakses di laman skm.dgip.go.id, dan ini berlaku secara internasional, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing atau perusahaan Indonesia atau perusahaan asing yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia atau di luar negeri, itu acuannya adalah sistem klasifikasi barang atau jasa, ya. Apa kaitannya? Jadi merek yang kita mohonkan atau label merek yang kita mintakan perlindungan itu disesuaikan dengan jenis barang atau jasa yang kita mohonkan, begitu ya. Jadi tidak bisa, misalnya kita mendaftarkan label merek itu untuk melindungi kelas barang kopi. Kopi itu masuk di kelas 30, ya. Kemudian kita mohonkan selanjutnya terbit sertifikat merek, ternyata ya ada pihak lain yang menggunakan merek kita yang sudah terdaftar tapi tidak di jenis barang kopi, ya, tapi di jenis barang pupuk misalnya, ya. Pupuk itu masuk di kelas 1. Nah, apakah merek yang kita sudah dapatkan sertifikat kita bisa melakukan melarang orang lain tersebut yang menggunakan merek kita di kelas pupuk? Tidak, ya. Kenapa? Karena tidak ada di sertifikat merek itu disebutkan bahwa merek kita dilindungi di jenis barang pupuk di kelas 1. Nah, ini pentingnya kenapa pendaftaran merek itu harus ditentukan dulu di awal jenis barang atau jasa untuk mengetahui kelasnya yang akan kita mohonkan, karena nanti kaitannya adalah di perlindungan mereknya, ya.
Nah, setelah tahu jenis barang atau jasa dan kelas barangnya, baru lakukanlah pengecekan merek. Gunanya apa? Untuk meminimalisir penolakan merek yang kita mohonkan. Ya, betul ya. Jadi setiap permohonan merek yang kita ajukan belum tentu itu pasti diterima oleh DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan kewenangan memeriksa dan memberikan atau menerbitkan sertifikat merek di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Jadi kenapa tidak langsung saja diberi gitu ya merek yang kita mohonkan, kan ini untuk usaha begitu ya. Kenapa mesti ada proses-prosesnya? Nah, ini penting kenapa? Karena untuk melindungi konsumen agar apa? Agar konsumen tidak terkecoh ya atau tersesat mengenali merek yang kita perdagangkan jika tidak dilakukan proses pemeriksaan ya. Jadi acuannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi. Setelah dilakukan pengecekan merek ya untuk mengetahui apakah merek yang kita mohonkan itu available atau tidak. Artinya sudah ada yang daftar atau belum ya, baik itu yang sama ataupun mirip-mirip untuk jenis barang atau jasa yang kita mohonkan. Di mana pengecekannya? Pengecekannya di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang resmi ya diterbitkan oleh DJKI. Nah, ini penting juga. Jadi ngeceknya bukan di Google ya. Banyak yang bilang, "Oh, saya cek di Google." Ini tidak ada. Tidak ya, tidak demikian. Jadi pengecekannya di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual ya. Jadi bisa dicek nanti di dgip.go.id ya, atau di Google di search Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Nanti bisa dicek di situ, ketik mereknya nanti akan muncul. Nah, itu gunanya untuk mengetahui ya apakah merek yang kita mohonkan sudah ada yang daftar atau belum. Jika belum ada yang daftar, artinya berpotensi untuk didaftarkan. Nah, segeralah siapkan persyaratan-persyaratannya ya. Proses pendaftaran merek itu bisa didaftarkan sendiri oleh warga negara Indonesia langsung, bisa juga menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Kalau dia warga negara asing atau badan usaha asing, itu wajib menggunakan konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar di DJKI ya. Nah, kalau dia mau daftar sendiri itu bisa siapkan persyaratannya ya. Persyaratannya apa? Pertama, identitas si pemohonnya, boleh dia perorangan, boleh dia badan hukum. Kalau perorangan lebih dari satu orang apakah boleh? Boleh ya. Silahkan nanti dipilih satu alamat dan satu alamat nomor telepon dan emailnya ya. KTP-nya dilampirkan semua pemohonnya. Nah, kalau dia badan hukum boleh? Boleh. Kalau lebih satu dari badan hukumnya boleh? Boleh ya. Silakan nanti dilampirkan masing-masing legalitas dari badan hukum sebagai pemohon mereknya. Kemudian lampirkan label mereknya, jenis barang atau jasanya ya, kelasnya dan biayanya. Nah, tentu kalau mendaftarkan sendiri ya ada biaya penerimaan negara bukan pajak pendaftaran merek itu dihitung per kelas barang atau jasa dan per logo ya. Jadi kadang ada yang satu logo dua kelas, berarti itu hitungnya nanti dua kelas. Ada juga dua logo satu kelas, maka hitungnya juga satu logo satu kelas, berarti ada dua ya begitu. Nah, bisa juga menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Nah, apa manfaatnya menggunakan jasa kekayaan intelektual ya, jasa hak kekayaan intelektual? Manfaatnya adalah pertama akan dibantu apakah merek yang kita mohonkan itu ya tidak termasuk dalam persyaratan merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak berdasarkan pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Seperti yang saya terangkan tadi, tidak semua merek yang kita mohonkan itu pasti diterima dan diterbitkan sertifikat merek. Ada proses pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini didasarkan pasal 20 dan pasal 21 ya, merek yang tidak dapat didaftar atau merek yang ditolak. Begitu ya. Nah, itu akan dibantu nanti proses pengecekan merek dan analisa merek oleh konsultan hak kekayaan intelektual ya. Di kita itu kita lakukan sebelum melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya apabila available baru kita bantu siapkan, konsultan haki akan bantu siapkan persyaratan-persyaratannya ya. Kemudian melakukan pendaftaran ya. Tentu biayanya adalah biaya pendaftaran PNBP per merek per kelas plus biaya jasa konsultan hak kekayaan intelektualnya.